Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rosada Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mereview film The Ron Clark Story berdasarkan poin-poin dari psikologi pendidikan. Poin pertama yaitu konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional pada film The Ron Clark Story. Pada film ini kita tahu betul bahwa keluarga adalah salah satu hal yang berperan penting dalam perkembangan seorang anak. Seperti anak yang bernama Samika. Ibunya sangat sibuk dalam bekerja sehingga ia harus mengurus ketiga adiknya dan melakukan pekerjaan rumah. Contoh lainnya terjadi pada anak yang bernama Tayshaun. Dia sangat gemar menggambar, tetapi ayahnya tidak mendukung, bahkan mencela kegemaran Tayshaun. Hal itulah yang menghambat Tayshaun menyalurkan hobinya. Karena faktor keluarga inilah, murid-murid yang diajar oleh Mr. Clark tidak tertarik kepada pembelajarannya. Perkembangan sosio-emosional pada murid yang diajar oleh Mr. Clark bisa dilihat pada scene di mana saat Mr. Clark jatuh pingsan, murid yang awalnya tidak peduli dengan Mr. Clark bahkan mencaci Mr. Clark. Setelah melihat Mr. Clark terjatuh pingsan, mereka mulai empati dan khawatir terhadap kesehatan Mr. Clark. Poin kedua yaitu variasi individual. Seperti yang kita tahu, murid-murid Mr. Clark sangatlah beragam. Contohnya, murid yang bernama Samika. Dia memiliki kepribadian yang egois, keras kepala, tidak mau diatur, dan kasar. Namun, ia memiliki kemampuan dalam bidang bahasa dan matematika. Kemudian, anak yang bernama Baderia memiliki kepribadian pendiam dan suka menyendiri. Namun, ia memiliki kemampuan dalam bidang sains. Kemudian, anak yang bernama Jae-sung memiliki kepribadian kasar, keras kepala, dan tidak bisa mengontrol emosinya. Namun, ia memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, anak yang bernama Julio memiliki kepribadian yang tidak jauh dari Jason, tetapi ia memiliki kemampuan dalam bidang matematika. Poin ketiga yaitu teori belajar. Dalam film ini, Mr. Clark menerapkan banyak sekali teori belajar. Yang pertama, teori belajar humanistik, yang dimana teori ini adalah memanusiakan manusia. Mr. Clark sebelum memulai kelasnya atau sebelum ia mengajar anak-anak, terlebih dahulu ia mengunjungi rumah mereka untuk mengetahui latar belakang keluarganya. Dan juga Mr. Clark berusaha untuk menjadi teman muridnya dan berusaha untuk memasuki dunia muridnya agar terjalin hubungan yang lebih dalam. Teori belajar yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Contoh tindakan yang dilakukan Mr. Clark pada film ini adalah memberikan hukuman kepada muridnya yang melanggar rules. Salah satu rules yang dibuat oleh Mr. Clark adalah "We are family". Tak lupa pula, Mr. Clark memberikan beberapa apresiasi kecil, contohnya seperti "Thank you" and "I am proud of you". Poin yang keempat yaitu pengelolaan kelas. Pada awal masuk kelas atau pada awal mengajar, Mr. Clark menata ulang kelas yang akan ia tempati mengajar. Kemudian, Mr. Clark juga memberikan hiasan-hiasan dan menempel beberapa rules di dalam kelas. Dalam mengajar, Mr. Clark melakukan pendekatan ancaman.
di mana saat ia belajar, ketika muridnya tidak memperhatikannya, ia berjanji siapa saja yang tidak memperhatikannya akan terkena hukuman. Salah satu contoh scene yang ada pada film ini adalah ketika Mr. Clark ingin membawa mereka untuk makan siang, namun murid yang bernama Samika memotong barisan. Kemudian Mr. Clark tidak mengizinkan mereka semua untuk makan siang sebelum Samika mengakui bahwa ia telah memotong barisan. Poin yang kelima adalah kesulitan dan gangguan dalam belajar. Yang pertama, murid yang susah diatur dan keras kepala. Hal ini terjadi pada saat Mr. Clark pertama kali masuk dalam kelas. Muridnya malah acuh tak acuh. Bahkan Mr. Clark ditentang oleh muridnya sendiri. Yang kedua, murid yang memiliki temperamen dan kepribadian yang kasar. Mereka lebih memilih untuk mengurus urusan mereka secara pribadi daripada harus memperhatikan Mr. Clark. Yang ketiga, murid yang memiliki lingkungan keras mempengaruhi mereka dalam belajar. Contohnya, ada yang suka berjudi, ada yang harus mengurus adik, bahkan ada orang tua yang acuh tak acuh terhadap anaknya. Yang keempat, orang tua yang tidak suportif terhadap pendidikan anak. Yang kelima, kepala sekolah yang tidak mempercayai Mr. Clark dalam mendidik murid-murid tersebut. Poin yang keenam yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar yang diberikan oleh Mr. Clark adalah selalu menyemangati murid-muridnya untuk terus berjuang. Meski muridnya mengatakan bahwa mereka sudah tertinggal dari kelas lain, namun dengan kegigihannya, Mr. Clark memotivasi muridnya untuk terus berjuang karena Mr. Clark percaya muridnya akan bisa. Tak lupa pula, Mr. Clark memberikan beberapa pujian-pujian terhadap muridnya agar muridnya lebih semangat dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.